beliau ini penyesalan ketika nyumpahi mas. Jadi anakku diwewe kok auranya peteng, tak sumpahi gitu. Kemudian beliau kayak mau nebus karma baik gitu. Media bunga kantil ini beliau dapatkan ketika melakukan semedi ya ke Pantai Selatan. Benernya ini gabungan dari kesemuanya mas. Kalau bener, kalau paling tinggi pasti diletakkan di atas. Tetapi entitas-entitas astral tentunya yang memiliki satu frekuensi yang rendah menurut saya, itu kebanyakan tumpuknya di sini. Gimana Om Bob? Udah selesai perizinannya? Iya, jadi sebenarnya yang dirasakan di sini tuh entitasnya banyak banget, berjubel banget. Jadi ini mungkin mengingatkan kita waktu kita mengunjungi bangunan yang sama ya, karena ini dulu akan difungsikan untuk kondotel. Dan ini sama seperti waktu kita ke Bandung pada waktu itu. Ya. Sehingga karena saking banyaknya, saya mencoba untuk memilih dan memilah kira-kira berapa yang boleh untuk diceritakan atau mereka yang ingin bersedia. Ketika kita membawa bunga kantil, itu kan maknanya adalah kantil itu seperti untuk pemikat atau maknanya adalah kemantil-mantil. Kemantil-mantil di sini tujuan kita memikat itu mendekatkan atau seolah-olah kita membawakan sesuatu ketika datang ke sini. Dan ini juga sebagai perizinan, seperti halnya kita membayar untuk visa. Kemudian tempat ini saya pilih seperti halnya ini kantor imigrasi pertama, dan tadi saya menyampaikan tujuannya untuk apa, diberikan beberapa lokasi, beberapa tempat dengan syarat ketika masuk ataupun ingin menceritakan tinggalkanlah bunga kantil di situ. Kemudian untuk nanti kamu proteksi ya, biar nggak gampang untuk mediumisasi atau hanya mediumisasi parsial,
terus cara bicara juga biar lancar gitu, ataupun untuk sekedar pemikat, makanlah satu buah bunga kantil, dan itu hanya untuk saya saja, nggak apa-apa. Jadi baik yang sudah ditinggalkan itu ada, dan yang sudah saya makan ada, karena saya yang menjadi tanggung jawab dan saya yang menjadi leader untuk kita penelusuran di bangunan terbengkalai ini. Gitu sih Mas kurang lebihnya. Kerasa nggak Om tadi rasa bunga kandilnya? Sewaktu di ruang ini sih tidak ya, sama sekali itu hambar. Tapi saya juga merasakan ketika itu sudah akan ditelan gitu. Jadi tadi ketika saya telan itu coba saya lawan gitu, karena rasanya getirnya sudah kerasa. Jadi itu proses untuk masuk, dan ini sekarang sudah terverifikasi. Jadi habis ini kita akan mencari satu lokasi berikutnya. Ya nanti untuk ceritanya ini tentunya ngalir. Ada apa di sini, ada sosok apa. Kemudian beliau juga pesan, ketika nanti kamu menemukan seperti halnya pesan ataupun menemukan seperti challenge di situ, lakukanlah saja. Kenapa? Karena untuk next step harus bisa menyelesaikan setiap ruang ataupun setiap lantai gitu. Karena di sini ada 4 lantai, kemudian ada basement. Nah ini nanti kita akan diberikan di mana. Tentunya saya minta keamanannya karena belajar dari pengalaman waktu di kondotel yang ada di Bandung. Itu sih Mas Di. Oke, kita mau kemana nih Om? Ya kita ke sini, nanti ngikuti saya aja. Kita akan diarahkan. Nanti kita jalannya ke sini aja. Oke, Kita sana. kandilnya di sini. Isi. Tuh merinding. Ini saya tinggal, dia kasih clue di sini. Oke. Ada polis line. Iya. Jadi pasti. Ya Om, lihat Iya. ruangannya aman nggak ini? Iya. Kalau pasti yang ngerasakan di sini apa Mas? Belum saya cerita. Dari ini Om, dari yang tadi memang kayak ini kayak tempat untuk ritual atau Iya. ngurus apa gitu. Cuman di sini udah lebih private gitu loh. Iya. Ini sebenarnya step pertama sih Mas. Apa yang saya rasakan sebenarnya lebih banyak energi itu berasal dari anak-anak kecil di sini. Jadi saya melihat sosok anak ya di belakang saya tadi, di sebelah sini. Kan situ. Tetapi dalam bentuk tubuh yang tidak utuh. Jadi bukan tidak utuh termutilasi atau apa, seperti mengalami tangannya itu kayak keteng gitu loh, maksudnya agak terbalik. Kalau jalan tangannya ke belakang gitu bukan? Nah gini. Oh iya benar. Caranya gini Mas. Nah, sosok ini memang yang paling sering itu warga ya, karena di depan ini ada jalan. Itu disangka ada anak kecil kemalaman main di sini gitu. Memang ada satu kisah sih ya. Ini tuh memang dulu bukan ini menjadi tempat pembuangan mayat, bukan, tetapi sosok ini tertarik ke sini ketika dulu salah satu anak yang tidak dikehendaki untuk terlahir. Jadi sebenarnya kalau saya lihat memang terlahir dari hubungan yang terlarang gitu ya. Terus ketika mau digugurkan itu nggak bisa. Nah suatu ketika terlahir itu sempat dititipkan di panti asuhan gitu Mas Di. Berarti nggak meninggal itu waktu dilahirkan? Enggak, masih ini anaknya sampai gede kok, sampai usia 10 tahun gitu anaknya.
Terus? Cuman ternyata begini ya modelnya. Yang Mas dirasakan sih apa? Datang ya Om, hawanya dingin. Iya Jadi benar. lebih dingin. Yang Mas bisa kisahkan apa, ngikuti aja sembari saya mendownload. Kalau saya lebih ke visualnya sih Om. Jadi visualnya itu kulitnya putih pucat, kepalanya agak ini, rambutnya nggak ada kayaknya. Kalaupun ada tipis, saya kira itu tuyul. Bukan ini Mas Di. Bentuknya agak mirip-mirip gitu Om. Iya. Tapi ini dari satu entitas yang ternyata si anak ini memang mengalami satu seperti susah berbicara gitu, karena proses waktu mengandungnya itu sendiri kan banyak sekali, seperti saya ngelihat ibunya itu minum jus nanas muda gitu, terus minum jamu-jamuan peluru, kemudian obat penggugur, tapi terlahir gitu, sehingga ketika terlahir kemudian sengaja ditinggalkan di seperti panti asuhan. Nah, ketika sudah agak besar, anak ini ternyata Mas Di, kayak diadopsi, open adopt. Oke. Karena dia sendiri yang memiliki satu kekurangan, seperti mengalami satu difabilitas gitu ya. Tetapi dia itu ternyata bisa membuka satu gerbang komunikasi dengan dimensi astral. Sensitif lah ya. Iya, jadi kayak anak indigo lah gitu modelnya. Nah, suatu ketika ada satu keluarga yang dia itu bisa kayak, saya tahu gitu, ada satu syarat, kamu harus nyari anak-anak yang memiliki keterbatasan gitu, atau memiliki seperti ini ya, apa sih Mas Di kalau itu difabel, disabilitas. Disabilitas itu sebut kayak kebutuhan khusus. Iya. Nah, saya melihat dua orang suami istri ya. Itu dia sudah punya anak sebenarnya, tetapi anak pertama itu dikorbankan gitu. Oke. Dikorbankan. Jadi dia punya dua anak pertama, ya ini jadi syarat, jadi kayak pesugihan gitu. Si anaknya ini dibelikan sepeda motor, jadi sepeda motor sport gitu. Ini di sini Mas, di Jogja. Kecelakaannya di sana, di dekat Tugu, di dekat Tugu Jogja, tapi agak ke sini dekat yang waktu kita syuting dulu itu, meninggal. Terus melahirkan anak satu lagi, anaknya yang 3 ini mengalami kayak Down syndrome gitu. Lah, si anak kedua ini buat jaminan ceritanya secara sekilas ya, karena ternyata ini ada kaitannya juga, saya dikoneksikan dengan Bang Gaib Mas Di. Nah, ini tadi itu menurut si paranormal, kamu harus nyari di salah satu tempat, ditunjukkan di tempat kayak ini ya, kayak apa, panti asuhan gitu, nyari anak yang tangannya begini, belakangnya jadi keteng gini loh Mas Di. Buat apa itu? Buat nanti komunikasi. Tapi si anak ini ternyata maksimal usianya nanti akan 10 tahun dia harus jadi kayak tunggal gitu. Jadi ada satu niat jahat ya, ngadopsi tapi dipakai gitu. Nah, ketika dia tahu, kemudian dengan banyak bicara, kemudian meninggalkan si suami istri ini ya, dengan meninggalkan uang yang banyak gitu, terus dia berjanji akan bisa ngopeni anak ini gini. Akhirnya oleh pihak pantinya itu boleh dikasihkan, suruh ngadopsi itu boleh gitu. Nah, suatu ketika dia usianya 6 tahun, daripada nanti yang akan menjadi tumbalnya anak keduanya, yang mupu ataupun yang adopsi ini diakui sebagai keluarga. Ketika malam-malam tertentu ternyata ada satu seperti prosesi di sini yang menggunakan rumah yang lain, karena orang ini rumahnya banyak dan melakoni seperti bidang usaha gitu ya. Ini kejadiannya di tahun 80-90-an pasti melakukan itu. Terus ternyata dia ini bisa yang dua-duanya ini, yang satunya bisa menjadi mediumisasi. Terus si ini walaupun omongannya tidak lancar, tapi ketika
mereka berdua ngomong ya, maaf ya, dengan yang mengalami keterbelakangan mental, maaf ya. Kemudian yang satu ini tadi yang maaf ya kalau salah, kayak tunagrahita sebutannya mungkin ya. Oke. Itu ini tiba-tiba kok bisa ngomong lancar Mas D. Gitu. Jadi mereka ini saut-sautan. Kamu misal harus nyediain ini, nyediain itu gitu. Jadi secara ajaib gitu ya. Secara ajaib itu. Terus ini baru disampaikan sama bapak ibunya. Jadi perlunya apa? Termasuk mengorbankan karyawannya contohnya gitu, ataupun orang-orang dekat. Nah, ternyata celakanya syarat-syaratnya itu dibuanglah di perlintasan kereta yang tidak jauh dari sini. Iya. Ini mungkin tidak akan saya kasih tahu gamblang, tapi clue-nya kita dulu pernah datang ke sini. Tapi ini udah lama banget di sekitaran sini. Lah, sosok yang ada yang tadi sempat bikin darah panas dan macam-macam itu manusia kepala naga Mas Di. Nah, ini yang kemudian ketika peristiwa itu berlangsung, ketika peristiwa itu jalan, dia bilang, kamu akan saya kasih kekayaan yang lebih, tetapi dari 3 anakmu ini akan pilih yang mana. Nah, tentunya yang dikasihkan yang terakhir, karena yang terakhir itu auranya manis gitu, walaupun dia tidak dikehendaki tapi dia diminta. Gitu. Ya, dari ini dari sosok-sosoknya, kemudian dari kisahnya mirip banget Bang Gaib ya ini ya. Ya ini sebenarnya perkata kita ke sini di luar prediksi ya, ini masih ada satu koneksi dengan Bang Gaib. Iya, baik Bang Gaib yang waktu itu kita pernah datangi sama Mbak Sarah ya, waktu KTJ sama DMS, atau yang di Gang Gaib di ini Mas di yang pohon, di pohon. Tapi saya cenderungnya ke yang pohon dulu ini saya lihat. Nah, sosoknya itu ular, jadi ular kepalanya manusia, kepalanya ular naga gitu. Nah, terus singkat cerita ya, ini ceritanya panjang. Jadi dia selama 40 hari sekali, saya lihat itu di sekitar malamnya Rabu Kliwon kalau nggak salah, itu selalu ada seperti lelaku atau satu peristiwa ritual gitu di situ. Di suatu ketika terakhir si anak yang ketiga ini mengalami demam tinggi sampai akhirnya meninggal misterius pada waktu itu. Jadi tubuhnya itu langsung memutih Mas. Jadi bukan putih itu ya, tapi putih kayak pucet, darahnya habis. Terus tahu tentang kondisi ini, tetapi memang dicurigai oleh orang yang tahu, yang punya kebatinan bahwa ternyata anak ini jadi tumbal. Nah, secara entitas kemudian terseraplah di tempat pembuangan yang ada di sini. Nah, kenapa lari ke sini? Karena ini menjadi satu area yang tidak jauh, terus entitasnya ternyata dimanfaatkan orang pada tempat ini ya, untuk aktivitas yang hampir sama. Seperti halnya untuk komunikasi ataupun konsultasi ketika akan ke Bang Gaib gitu. Yang saya tangkap itu sih Mas. Terus ini saya kayak ini ketarik ke lantai atas, ini gimana Om? Coba nanti kita kayaknya dianya ini sih kayak ngarahin memang. Jadi ini jadi kayak apa ya, kalau kita sebut tuh jadi LO-nya kita, si sosok ini. Dia nggak mau nyebutin namanya, cuman misal mau ke sini, ruangannya banyak, nanti dia tahu gitulah siapa yang jaga di sini, siapa yang dominan di sini gitu mesti. Gak apa-apa Om, ini aman ke atas kita. Kita ngikuti langkah ini, kita ke sini. Ini ada tangga. Serem. Ini tangganya serem. Iya. Ini SR ya Mas Deh. Jadi kamu dapat namanya nggak? Apa? Kimpul, bukan? Inisialnya K sih, bener. Kayak nama ini, nama julukan gitu loh. Nama-nama parapan sih, lebih tepatnya. Apa? Mau dia ini nyebutin namanya?
Cuman dia kan memiliki ini ya, keterbatasan Iya, berbicara, susah ya. ngomong. Jadi memang saya harus membujuk gitu pelan-pelan terus. Selama perjalanan penelusuran kita, itu nanti dia yang akan ngarahin. Gitu. Cepet nama sih Mas aku dan Siapa? namanya itu Kempung. Tapi Iya. ini visualnya juga ini kok Agak anaknya gemuk, tuh, pendek gemuk gitu lucu, model-modelnya. ipel-ipel kayak gitu. Cuman memang intonasi artikulasi bicaranya itu nggak jelas gitu. Terus satu energi sebenarnya yang besar itu kan kita step by step ya. Tapi hal ini kayak dejavu sih, ngingetin waktu kita penelusuran dulu di Bank Gaib sama Mbak Sarah dari DMS pada waktu itu ada 4 lantai juga Mas di. Sama ya? Terus ada ruang bawah tanah. Jadi kita naik dulu baru turun gitu. Di Sebenarnya terakhirnya pusatnya di atas atau di bawah malah ternyata. di bawah? Di bawah. Tapi ini kita harus nyelesain sampai lantai atas memang. Saya nih malahan di lorong, bukan di ruang-ruangannya, tapi Di lorong lorongnya. ini ya selesai kita jalan ya. Ada kayak sosok, menurut saya agak unik sih. Tadi saya sempat gambar, nanti kita lihatin gambarnya kayak gini. Ya, itu namanya kuawung. Emang ada namanya Om? Saya baru dapat barusan sih. Kuawung. Jadi kuawung Kayak ini jenggot kayak sapu gitu ya? ya itu jadi ini bulunya kayak ijuk. Dia punya kaki nggak sih? Saya sih nggak Secara ngelihat astral, kakinya ya. soalnya Cuman jalannya ini masuk ke ruangan-ruangan kayak Pac-Man persis gitu. Geser. Iya. Dan banyak. 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 Ada itu kalau jalan koloni sih Mas D, ada jalan 3. Menurut saya kalau Mas D cerita tentang di sini seperti labirin ya, itu saya benarkan. Jadi modelnya kayak main Pac-Man. Kita Pac-Man-nya ini. Jadi mereka memang menghindari cahaya, kemudian mereka masuk untuk beberapa tempat. Cuman kalau di gedung ini ya, mungkin pikiran kita tadi itu sama kayak Bank Gaib Mas. Tapi ternyata gedung di sini itu disewa-sewain modelnya. Kalau Jadi saya ngerasa, setiap lantai itu entitas yang nyewa tanda petik Iya. itu beda-beda. kayak ini sih Om, kalau ngerasain kayak kartel. Ya benar gitu. Terorganisir tapi memang bukan kerajaan, Iya. punya urusan masing-masing gitu. Untuk perkantoran sih, tanda kutipnya gitu, gaib gitu. Dan kok bisa ini ya Om, kok kita nemu yang unik-unik di sini, kayak misalnya yang apa ini tadi, apa lupa namanya, Wawung. terus kayak yang si kempung itu tadi. Ya sebenarnya kalau sosok Kempung sendiri itu kan memiliki satu kisah yang seperti tadi ya Mas Di. Terus coba ini aku random nyari satu tempat. Ini kaitannya sama sesuatu yang pernah ada di sini sih. Mas Di mau pilih kanan atau kiri? Kadang kita sok beda-beda ya Om, saya malah kanan. Sama, aku juga kanan kalau. Jadi Yang kita aku sama hari ini. senterin pertama, yuk masuk Mas Di. Misi. Nah kita udah sampai ruangan, ini mau dikasih jatah kandil atau enggak Om? Iya Mas Di. Kasih Coba satu taruh ya? sini. Kita dudukan sini, ambil kita dapat gambaran apa nanti tak ceritain. Mas Di yang rasain apa Mas ketika di sini? Ini kayak salah satu ininya Om, salah satu tinan kalau di supermarket itu yang disewakan, kemudian kayak sering diadakan event-event gitu nggak sih? Bener. Iya. Event apa itu? Itu nanti di lantai atas sih Mas Oh, Di. gitu. Jadi lokasinya ini kan tidak jauh dari jembatan flyover yang legenda kalau di Jogja. Yang dulu pernah kita ceritakan, di situ banyak Miss Kuntiverse. Iya. Gitu. Kuntilanak yang dia warna-warni gitu. Tapi ini nanti aja kita coba lihat di atas ya. Kalau yang di sini, Iya. Jadi tentang ini sih Mas, dia masih memberikan gambaran ya, si kepungnya ya, maksudnya memberikan satu gambaran apa yang Mas lihat sewaktu dia semasa hidup. Kempungnya ini ngapain coba? Yang Mas tangkap. dia suka apa ya? Dia kayak punya mainan, tapi saya nggak tahu itu mainan apa ya. Itu sebenarnya gambaran ketika dia sebenarnya menemukan satu kebahagiaan ya, ketika waktu itu ternyata ada orang yang mau ngerawat gitu. Karena sebenarnya dia dalam tidurnya selalu bermimpi ya, ketika dia bertemu dengan orang tuanya.
kemudian diajak seperti bermain atau apa, tetapi pada kenyataannya nggak bisa seperti itu Mas Dino. Tapi si orang tuanya ini yang adopsi itu sebenarnya terkesan sangat gemati atau terkesan sangat perhatian. Terkesan ya. Terkesannya ya, walaupun di belakang itu ternyata ada dalih tersendiri gitu. Sebenarnya dia merasa seperti itu ya, tetapi mengabulkan itu semua karena gimana kan memiliki satu gimana ya, berbeda dengan pikiran orang pada umumnya gitu. Ada satu pemikiran yang berbeda, terus yang dia rasakan itu hanya kebahagiaan saja. Kasihan ya sebenarnya kampung ini. Itu sih Mas Di. Terus Om, sebelum kita pindah di ruangan ini yang Om mau dapat apa, atau pesan atau something yang boleh diceritakan? Sebenarnya tentang ini sih Mas Di, apa ya, ketika kita akan merawat seseorang ya, terutama dari kita ngambil dari entah itu panti asuhan atau apa, itu tentunya kita juga ada tanggung jawab ya. Di sini bukan berarti terus dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan yang tidak baik. Itu jadi kita menjadi satu tanggung jawab ketika kita ngopeni seseorang, itu berarti sudah masuk dalam keluarga dan kita perlakukan yang baik gitu. Karena orang ini juga kadang perlakuannya ternyata ada maksud di balik itu. Ya meskipun bukan anak kita sendiri ya, bukan darah daging. Iya, itu sih Mas Di. Coba kita jalan ke sana Mas. Ya Om. Iya. Walaupun ini tempatnya terbuka, tapi sosok sini lebih tua Mas Di. Ketika kita harus makin naik ternyata levelnya. Saya kayak dapat ini paweling buat teman-teman, buat saya juga, karena kita di sini nggak sendiri dalam tanda kutip. Kalau melangkah, kalau masuk kemana hati-hati, nanti tidak ada nyandung sesuatu ya, mungkin sesuatu itu kayak batu atau lubang kayak gitu. Nah ini kan ada beberapa lubang-lubang. Danger juga. Mas Di, apa yang mungkin mendapat satu gambaran atau ada sosok siapa yang ada di sini yang memiliki kisah yang ingin diceritakan gitu? Kayak ini Om, simbah-simbah, Iya. nenek-nenek perempuan, Iya. kemudian dia agak bungkuk kayak gini, kecil. Dan ini bukan kayak tampilan keraton kemudian pakai baju-baju yang bagus, pakai baju biasa. Zaman dulu rambutnya digelung ya sudah simbah-simbah. Cuman saya nggak tahu kenapa kok ini kayaknya simbah biasa tapi kok dihormati, dituakan gitu loh. Iya. Ini sebenarnya beliau memperkenalkan nama ya. Namanya itu Mbah Jepruk gitu. Mbah Jepruk. Jadi dulu ketika kawasan ini ya, kita kembali ke ratusan tahun yang lalu ya. Sana kan jalan provinsi Mas, jalan utama. Yang dulu itu lokasinya nggak selebar sekarang, jadi lebih mungkin cuman 5 meter menghubungkan Jogja dengan Solo waktu itu. Si Simbah ini memang asli tinggal di sini. Jadi ketika tempat ini dulu masih lokasinya itu tidak terlalu rimbun ya, maksudnya ada pohon-pohon besar tapi tidak terlalu rengkat gitu. Jadi ada pohon beringin di sana, ada pohon sawo besar di sini gitu. Jadi pindah-pindah gitu. Terus beliau ini memang memiliki satu profesi karena lokasinya tidak jauh dari pasar ya, ada pasar di sebelah sana. Itu dagang pecel sama getuk Mas. Tiap pagi. Pantesan kayaknya mungkin semacam apa ya, kayak pelanggannya banyak terus dia dikenal gitu loh. Dikenal salah satu ini. Termasuk di situ kan tidak jauh dari rel kereta juga. Terus ada pabrik gula di sana. Pabrik gula. Di belakang ini ada pabrik gula yang sekarang sudah jadi museum. Gitu. Dia punya anak, itu yang pertama perempuan, yang kedua laki-laki. Suaminya itu sudah meninggalkan dia ketika dia hamil anak kedua. Jadi si laki-lakinya ini kayak maaf ya, kepencot itu apa? Kasmaran. Sama satu hati, sama janda anak satu. Oke. Jadi si laki-lakinya ini ternyata kena ilmu pelet gitu. Jadi dia penghasilannya dikasihkan si ini gitu, terus selalu terbayang-bayang gitu. Bahkan dia ingin pisah ranjang dan macam-macam. Ini ketika si Simbahnya masih muda. Nah ketika itu kemudian akhirnya
memutuskan untuk pisah ranjang. Terus si mbaknya ini akhirnya hidup sama anaknya ini ngebesarin berdua. Oke. Gitu. Nah ketika karena prihatin ya, akhirnya beliau ini kayak ini mesti melakoni satu ritual-ritual khusus. Jadi untuk memperkuat secara kebatinan, baik untuk berdagang, ataupun dia sudah tidak mau lagi kenal dengan laki-laki. Akhirnya jadi spiritualis juga ya? Jadi spiritualis gitu. Jadi kalau anaknya yang pertama itu perempuan ya, itu dia kayak ini, kayak misal apa? Ya menjalani satu kehidupan itu kalau sekarang mungkin terlalu hedon. Anaknya yang laki-laki, yang kedua itu mau bantu ibunya jualan. Jadi kayak nyiapin, kalau dulu kan jualannya masih ini ya, masih tradisional. Iya. Jadi bungkusnya pakai daun. Terus itu murah banget lah ya, kalau sekarang mungkin pecelnya satu porsi 5.000 gitu. Tetapi setiap pulang ke rumah, kalau dagangannya laku, itu sok diminta sama anaknya yang perempuan. Kayak minta jatah gitu ya? Jatah, sampai suatu ketika habis. Tapi ini satu ungkapan ketika seorang ibu itu marah ya, mungkin sudah terlalu keterlaluan gitu. Dia menyumpahi, nok yang kowe ngene iki karo mbokmu terus-terusan, kowe bakalan urung ketemu jodohmu yang urung rambutmu uwane putih, urung uwanan gitu. Jadi jadi perawan tua. Intinya disumpahi gitulah. Jadi cekcok mas, terjadi cekcok. Kemudian si anaknya ini minggat gitu. Sampai kemudian terjadi tadi sumpah-sumpahan, sampai saya lihat si anaknya yang pertama yang cewek itu dilempar sama kayak cobek itu loh mas. Cobeknya itu dari, kayak piring, tapi kalau zaman dulu kan dari tanah gabah. Dilempar terus pintunya digedor gitu, buka ditutup, terus si ibunya ini nggak akan lempar ke badannya, lempar ke pintu. Terus misal kayak saya terus ngambek, saya kan keluar terus banting pintu, pintunya terus dilempar gitu. Dia sangat sakit hati ketika anaknya perkataannya kayak gitu, ibarat kata nyumpahi, bahkan ibunya yang jualan aja sampai halal gitu ya. Bu kalau mau kaya, mau nyenengin, jual diri aja kayak gitu. Kita itu sebenarnya gini ya, jangan sampai nyakitin hati orang tua, terutama ibu gitu. Sampai kalau ibu nyumpahi apa itu pasti itu geni gitu. Jadi bener ini mas, dan itu penyesalan. Terus si anaknya kedua ini bertahan karena untuk anaknya kedua. Sampai menekuni ilmu-ilmu seperti itu gitu, sampai si Mbah Jebronya ini memang memiliki satu kemampuan bisa berkomunikasi dan seperti menjadi paranormal pada waktu itu. Ngebantu. Sakti ini orang. Ngebantu. Jadi memang menguasai daerah sini mas. Sampai memang saya nggak dikasih tahu bagaimana proses wafatnya, seperti apa, karena ternyata jalan kisahnya itu panjang, banyak inspirasi gitu. Jadi beliau melakukan ini seperti halnya ke pantai selatan, ke Gunung Merapi waktu itu mas. Untuk meningkatkan. Jadi ketika beliau ada orang yang datang ya dalam permasalahan keluarga, mungkin suaminya kecantol pelakor gitu ya, curhat sih, tanya kok Simbah kok bisa memiliki kemampuan seperti ini. Dia cerita, saya berawal dari suami saya yang mau limo waktu itu, ya medok main ngombe gitu, minum gitu. Kemudian saya prihatin, dan anak saya pun kok ya kena karmanya yang pertama. Akhirnya saya melakukan prihatin, saya sering melek malam, dan saya jualan ini hanya sedermo, jadi ibarat kata untuk menyambung hidup, tapi kok ya semuanya itu cukup gitu loh mas. Sebenarnya ketika datang ke sini, ibarat kata biar kita disegani, mereka respect gitu, bunga kantil ini seperti halnya bisa dipakai untuk membuka aura mas. Karena beliau dulu semasa hidup itu bisa membuka aura perempuan. Pirantinya kantil itu. Biar dalam artian lancar jodoh, rezeki. Ya dia sebenarnya beliau ini penyesalan ketika nyumpahi mas. Jadi anakku diwewe kok auranya peteng, tak sumpahi gitu. Kemudian beliau kayak mau nebus karma baik gitu. Media bunga kantil ini beliau dapatkan ketika melakukan semedi ya ke pantai selatan. Kemudian beliau dihadiri oleh utusan dari Gusti Kanjeng Ratu. Waktu kidul waktu itu diberikan kantil emas. Yang tujuannya ini untuk pegangan ataupun untuk seperti mustika gitu. Jadi makna kantil sendiri
Kalau bagi orang Jawa itu bisa untuk pembuka aura, kemudian untuk lancar rezeki, lancar jodoh gitu, dan juga kan ini masih kuncup ya Mas. Jadi barat kata itu sesuatu hal yang mudah gitu, yang masih mudah itu maksudnya mudah enom gitu. Itu makna putihnya juga bersih, makna putih bersih gitu. Rapat loh ini tadi, jatuh Ini jatuh terus. Jadi kalau yang jatuh sebenarnya kita ketika datang ini kan kita berhenti ya, berarti menandai kita berada di sini gitu. Oke. Lokasi yang boleh kita kunjungi. Nah ini masih ada sisa kandel Om. Gimana kalau setelah ini kita ke tempat yang Basement. paling Iya. ini, yang paling jadi pusatnya konon ya? Ya, Di mana Om? di basement. Di basement. Sebelum nanti kita tutup di sana. Kita jalan ke sana dulu aja Mas. Sana. Iya. Baunya campur ya Mas. Iya. Bau ini busuk, bau ini. Sama lembab. Lembab Ini becak. hijau ya nih, kayak kulit gendruwo. Iya Mas Di. Gimana Om? Di apa ya? Basement. Di basement biasanya nih kalau mindset orang-orang mindset saya, kalau sesuatu yang paling tinggi itu kan biasanya di paling Atas. atas. Kenapa ini kok di basement yang paling wow? Iya, sebenarnya ini gabungan dari kesemuanya, Mas. Kalau benar, kalau paling tinggi pasti diletakkan di atas. Oke. Tetapi entitas-entitas astral tentunya yang memiliki satu frekuensi yang rendah menurut saya, itu kebanyakan tumpuknya di sini. Karena Gitu ya. basement sendiri itu kan tempat yang paling jauh ya, boleh dibilang ya. Makin ke atas kan tentunya kena sinar matahari. Kemudian mungkin akan dikunjungi orang, sementara basement ini nggak didesain untuk orang. Walaupun ini tak aktif gitu, apalagi tidak aktif gitu Mas Di. Sehingga saya melihat banyak entitas-entitas di belakang sana ya, itu sebenarnya yang berasal dari ketika jalan sekitaran sini, itu sering terjadi kecelakaan Mas. Jadi beberapa entitas-entitas, maaf ya ini bukan berarti korban, tetapi yang menyerupakan. Kayak ketarik gitu ya. Ketariknya masuk ke sini, sehingga banyak sekali beberapa kejadian-kejadian di belakang saya itu yang menampakkannya dalam kondisi seperti orang mengalami kecelakaan lalu lintas yang paling banyak. Mempengaruhi ini nggak Om? Aroma-aroma yang Iya, Ini baunya sedang campur kita- sih. Kalau Mas Dia rasain apa? biasanya kan bau darah nih ya. Iya ya, Ini udah darah campur daging, campur campur macam-macam, tanah, bahkan campur aspal juga Mas Di. kayak gitu. Yang beberapa menunjukkan ke saya sih ada orang yang masih pakai helm gitu, terus ada yang pakai jas hujan gitu dalam kondisi terakhirnya ya. Ada yang helmnya aja. Itu terus kaitannya sama yang pernah ada seseorang kan di sana ada satu perlintasan kereta ya. Iya. Seseorang yang saya lihat waktu itu bapak-bapak becak ya. Itu kan sebelah rel ada jual kayak nasi ramesan gitu. Becaknya itu ditaruh di sebelah utara rel. Terus makanya di selatan rel. Ketika sudah selesai, karena saya lihat di utaranya ada kayak pelanggan datang, nggak pikir panjang bergegas ke becaknya. Ya, mau naik becak gitu ya. Mau nganter. Ini satu contoh ya cerita. Tetapi waktu mau jalan, dia masih ingat beliaunya. Saya belum bayar makan. Akhirnya balik ke warung. Tetapi naasnya sebelum sampai ke warung, karena tergesa-gesa nggak tengok tangan kiri, sambar kereta. Dan meninggal di lokasi. Palanya misah. Karena pernah ada cerita yang ada bapak becak yang kecelakaan kayak gitu sih. Ini yang ditampilin. Karena beliau gini sih Mas D, kayak bawa becaknya gini. Tapi ada ini Nggak ada di belakang. Salah satu contohnya. Terus entitas-entitas lainnya tentunya ada beberapa ya yang ada di sini. Cuman Mas D dulu sebelum kita tutup konklusinya apa? Atau yang Mas D lihat di sini selain tadi, saya sebagai contoh aja karena banyak banget dan kita ada limit atau keterbatasan kalau diceritakan semua nggak bisa Mas D. Gitu. Kalau saya ini Om, tempat ini kenapa kok akhirnya bisa menarik apa ya energi yang ada di sekitar? Saya rasa memang
Manusia di ini ya di sekitar sini memang tidak membuat tempat ini Menggeliat gitu. sepi terus seperti kemudian sugestinya dikumpulkan makin jadi pusaran akhirnya ya sudah Terkumpul. kayak mereka itu kayak dibikinin suaka, ya sudah enak dong dibikinin suaka, tinggal nempatin kayak wahana gitu ya. Di mana tempat-tempat ini kan dibangun sekitar tahun 2010 ya. Iya. Jalan beberapa tahun terus mangkrak. Berarti kalau sampai hari ini sudah lebih dari 10 tahun Mas 10 tahun. Gitu terus macam-macam ya. terus karena faktor-faktor masalah-masalah sesuatu hal yang berkaitan dengan proses pembangunan dan melanggar hukum sehingga tempat ini nggak bisa diteruskan. Tapi seperti halnya kita datang ke beberapa bangunan-bangunan konstruksi baru tapi terbengkalai. Tentunya tidak hanya bangunan tua, bangunan baru pun akan menarik suatu entitas apapun itu, termasuk berserta kisah-kisahnya untuk menempati. Karena saya melihat energi kemurniannya hanya tidak lebih dari 60% Mas. Iya, udah Jadi yang 40% itu gabungan-gabungan. Bahkan saya melihat sosok seperti Kempung sendiri itu ada cloningannya Mas. Gitu yang saya ditampakkan itu sih. Dan satu hal lagi ya tadi seperti kontes-kontes Miss Kuntiverse itu semuanya ketika di sini sebenarnya kayak sewa venue. Karena masih di bawah kekuasaannya si Kempung sama kan Mbak Jebrok tadi, sehingga mereka yang aslinya ada di jembatan flyover ke sini kayak nyewa aja Mas. Itu modelnya. Pernah ada perhelatan besar juga sih. Memang tadi yang kita rasakan ada event organizer itu memang ada eventnya beneran ya? Iya, ada seperti itu. Itu sih paling mesti. Ya, kalau dari saya ya tempat itu tentunya harus dipergunakan gitu daripada nanti lapuk dimakan usia. Dan ketika mau dipakai karena entitas yang astral yang sudah kuat di situ sudah mengkerak nih, jadi susah ketika akan dibangun atau dipergunakan lagi. Itu sih Mas. Mungkin sisanya ditaruh sini aja Mas Di. Dibuka aja. Ini sembari Mas dia mungkin kasih kesan dan pesan, saya taruh sana. Ya. Bentar, tidak tinggal aja tak taruh sini. Ditinggal Om Bob. Jadi untuk kantil ini ya teman-teman, saya rasa semua tergantung dari sugestinya, dari niatnya. Ketika niat kita tidak aneh-aneh, tidak minta apa dan sebagainya, juga kantil ini juga akan membawa hal baik juga ya Om. Iya, tentunya demikian. Walaupun sebagian dari orang-orang ada yang menggunakan untuk tujuan. Ya tergantung penggunaannya sih itu. Mungkin kita cukupkan ya di sini. Terima kasih untuk teman-teman kru yang bertugas, Mas Di dan semuanya. Termasuk untuk beliau yang sudah membantu selama kita penelusuran di sini, termasuk perizinan lain-lain, termasuk bagi warga juga yang sudah membantu kita. Mungkin akhir kata Mas Di. Belum kita tutup? Iya, kita berpesan buat teman-teman Javanika semuanya tetap support channel Kisah Tanah Jawa, dan ada lagi satu rubrik podcast di podcast Tanah Jawa. Karena yang mistis nggak harus dramatis. Ya, mungkin yang teman-teman yang tanya ya, bagaimana kita bisa order tentang beberapa KTJ merchandise, bisa nanti follow di akun Instagram baru yaitu KTJ Merchandise. Dan juga kalau yang tanya tentang mau beli buku di mana, juga nanti bisa ke penerbit, Gagas Media ataupun bookstore yang lain. Gitu aja sih. Teman-teman semuanya terima kasih yang sudah menyaksikan kami dari awal hingga akhir. Mungkin kalau ada pesan ataupun kesan ataupun kritik, masukan dan saran bisa tinggalkan di kolom komentar. Share sebanyak mungkin jika kalian suka. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapatkan pemberitahuan dari kami. Dan akhir kata kita tutup. Saya dan Mas Di pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mugi tansah pinaringan rahayu sakultur ati. Salam rahayu. Mas Di. Keluarnya lewat mana ini Om? Pesan aja Mas Di.